Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat-sahabatku semua. Dan masih di edisi Lebaran. Biasanya kalau di Indonesia, bulan Syawal merupakan salah satu bulan yang dimana banyak orang menikah. Apakah di Malaysia juga sama? Coba untuk teman-teman dari Malaysia, Singapura, Brunei, tulis di kolom komentar. Apakah kalau bulan Syawal di sana juga banyak orang yang menikah? Kali ini Bang Toha bersama sekeluarga dan juga Mbak Feni. Seperti ini suasana kenduri pesta pernikahan yang ada di kampungnya Bang Toha. Untuk acara pesta majelis hari ini pukul 6 pagi. Jadi memang dilakukan dengan awal sangat. Biasanya kalau di kampung-kampung lain itu pukul 9, tapi kali ini memang pukul 6 pagi sudah ada acara majelis pesta pernikahan dan pengantinnya tentunya pukul 3 malam sudah persiapan. Bahkan keponakannya Bang Toha, Mbak Feni, tadi pun bangun pukul 4 pagi untuk persiapan make up. Jadi pukul 6 ini sudah mulai persiapan foto-foto, dan kali ini kita orang nak ambil makanan. Jadi kalau di sini untuk makanannya hanya beberapa jenis saja sahabatku semua, tidak banyak seperti di Malaysia. Dan ini acara pesta pernikahannya juga sudah berlangsung, yang dimana untuk tamu-tamu juga sudah mulai berdatangan. Nah, di sini kita juga akan dibagi sarapan pagi karena acaranya memang benar-benar pagi sangat. Kalau acara majelis pesta pernikahan di Jawa, biasanya lelaki akan mendapat makanan yang sangat banyak. Dan di sini biasanya para warga akan berdatangan membawa gula ataupun beras. Nanti kalau pulang kita orang akan dikasih nasi ambeng. Jadi itulah suasana acara majelis pesta pernikahan yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan di sini Mbak Feni sebagai salah satu penerima tamu undangan. Ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, acara majelis pesta pernikahan di kampungnya Bang Toha mirip macam Malaysia era tahun 70-an 80-an. Di sini semua masyarakat satu kampung akan datang sahabat semua, yang dimana akan membawa bekalan makanan seperti minyak goreng, kue mui, semuanya lah, kecuali daging dan ayam. Dan biasanya nanti setelah pulang akan mendapat nasi berkat atau nasi ambeng. Dan Bang Toha akan tunjukkan inilah hantaran makanan yang akan dihantar untuk pengantin lelaki. Dan di sini terlihat tumpukan gula. Iya, dan nantinya juga ada bakso. Kemudian nanti juga ada gulai daging lembu. Jadi kalau di Indonesia majelis pernikahan di kampung pasti akan memasak gulai daging lembu, dan cara masaknya di sini juga masih menggunakan cara tradisional. Budaya rewang di sini masih sangat kekal sahabatku semua. Dan seperti ini kalau kita hidup di kampung, masaknya menggunakan api kayu bakar. Jadi makanannya pun juga terasa sangat enak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru saja Bang Toha balik daripada acara majelis kenduri pesta pernikahan yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi kalau bulan Syawal ini yang menikah begitu sangat ramai sahabat semua. Kadang-kadang satu hari dapat undangan 3 kali, kadang-kadang sampai 4 kali. Jadi biasanya kita orang akan bawa gula dan beberapa bahan-bahan keperluan untuk memasak. Jadi memang kalau acara majelis di sini vibe-nya itu masih serasa seperti zaman dulu. Dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang dimana adik saya memang nak balik sekejap lagi ke Malaysia, dan ada yang berkomentar, Bang Toha, sudah enakkah tak mau balik merantau ke Malaysia? Kenapa tidak masuk ke Malaysia lagi? Jadi Bang Toha akan jawab di kebun. Kebetulan hari ini Bang Toha mau ambil cili. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai di kebun. Kali ini Bang Toha mau memetik cili, sebab di rumah cili sudah habis. Dan alhamdulillah tanaman cilinya Bang Toha juga cukup tumbuh subur. Banyak yang bertanya, adiknya sudah balik Bang, kenapa nggak ikut merantau ke Malaysia lagi? Sebenarnya juga ingin balik ke Malaysia lagi bersama-sama, cuma karena di kampung masih ada urusan sahabatku semua, jadi Bang Toha tunda dulu untuk masuk ke Malaysia. Dengan keadaan di Indonesia sekarang yang dimana barang-barang keperluan hidup semuanya itu serba naik. Jadi semenjak puasa pertengahan hingga selepas raya, kenaikan barang memang bukan kaleng-kaleng.
dari mulai gula, kemudian dari harga minyak goreng, dari bahan-bahan lainnya, plastik. Apalagi Bang Toha juga jualan TOS yang dimana memerlukan plastik. Jadi plastik di Indonesia sekarang menjadi barang yang cukup agak naik harganya. Ada juga yang berkomentar, Bang Toha di kampung sudah enak, sudah nyaman, punya lembu banyak, punya kebun, punya usaha TOS. Sebenarnya sahabatku semua, kalau dibilang punya lembu itu, lembu bukan miliknya Bang Toha, melainkan lembu itu kepunyaan mertua. Jadi Bang Toha sama sekali tidak memiliki lembu. Kalau punya kebun iya, tapi kebunnya sekedar hanya untuk masak-masak sendiri. Jadi kalau untuk dijual pun memang tidak dapat seberapa banyak. Kalau misal kata kita tanam cili, harus memiliki kebun luas. Sebab di Indonesia agak aneh teman-teman. Misal kata sekarang tengah musim cili, sekarang tengah musim panen cili, tapi harganya 1 kilo sekitar Rp6.000 atau sekitar Rp1 10 sen. Kok Rp1 10 sen? Rp1 20 sen. Jadi kalau di Indonesia sahabatku semua, masa-masa tengah panen raya, harganya itu kadang-kadang di luar nalar. Beda dengan di negara tetangga yang dimana dari segi harga tetap stabil. Kalau di sini musim cili harganya sangat murah. Bahkan kadang-kadang kalau tengah betul-betul musim cili panen raya, harganya tak sampai Rp1, sampai 1 kilo Rp3.000. Rp3.000 itu persamaan 80 sen, bayangkan. Padahal obat-obatannya mahal. Tapi itulah di Indonesia yang kadang-kadang dari segi harga barang-barang bagi untuk para petani tidak terkontrol. Bahkan adiknya Bang Toha cukup terkejut, baru beberapa hari di kampung sudah merasakan semuanya serba mahal, dan mungkin cutinya juga tidak sampai 1 bulan, karena kalau lama-kelamaan uang tabungan bisa habis. 100.000 memang tidak cukup, apalagi kalau untuk orang yang baru-baru balik kampung pasti teringin nak pergi ke sana, pergi ke sini dengan kadar hidup yang tinggi. Kemudian upah kerja di sini juga tidak ada kenaikan, sehingga mau tidak mau memang harus berjuang merantau lagi ke negara tetangga kalau memang ingin membangun rumah impian atau ingin punya sesuatu, sahabatku semua. Sebab kalau misal kata kita hanya bergantung pada pekerjaan di kampung yang dimana satu harinya cuma Rp100.000, kalau diringgitkan cuma sekitar berapa ya, Rp24, jadi memang tidak cukup. Sebenarnya Bang Toha juga ingin cepat nak masuk Malaysia lagi, karena juga punya impian yang dimana teringin nak beli sawah lah. Tapi harga sawah di sini itu agak mahal. Nih mak mertua saya, sahabatku semua, yang dimana mak mertua baru saja pulang cari rumput, kemudian ikut ke kebun petik cili. Jadi kehidupan kita orang memang kalau di kampung benar-benar sangat sederhana. Dan insya Allah nanti Bang Toha akan tanami sayur-sayuran, sehingga kalau misal kata mau masak sayur tak payah beli. Meskipun sudah berusia, namun mertuanya Bang Toha ini memang dia orang tak mau berhenti. Katanya kalau berhenti ke kebun, berhenti cari rumput, badannya itu sakit-sakit. Memang sudah kebiasaan dari kecil hingga berumur. Kalau warga di sini memang kehidupannya suka berkebun. Kalau di Malaysia cilinya itu warna merah, tapi kalau di sini warnanya kuning macam ini. Ini sangat pedas. Lombok sekilo berapa piro nama? 10.000. Ternyata sekarang harga cili agak ada kenaikan, yang dimana Rp10.000. Tapi kemarin sampai sempat Rp6.000.
mak mertuanya Bang Toha itu umurnya sekitar 67 sahabatku semua. Tapi mak mertuanya Bang Toha masih lasak ya. Jadi orang di sini meskipun umur 70, umur 80 masih lasak. Karena kebiasaan suka istilahnya gerak lah sahabatku semua. Jadi dia orang memang tak pernah berhenti daripada aktivitas. Dari mulai pukul 6 pagi, kalau warga di sini sudah mulai pergi ke kebun. Ini ada yang terkena penyakit. Jadi kita orang tengah panen cili. Buah petiknya sudah berbuah. Iki kates Thailand, Mak. Iya. Nah, ini pepaya Thailand. Kemarin Bang Toha beli dekat penjualnya, katanya petik Thailand. Katanya besar ini. Cuma ini masih muda, jadi masih kecil. Alhamdulillah untuk pisangnya sudah berbuah. Belasan tahun di Malaysia, pulang kampung itu punya apa saja sih Bang? Jadi Bang Toha belasan tahun di Malaysia, pulang kampung itu bisa bangun rumah, kebun, macam inilah. Ini satu sekatan, yang dimana satu sekatan ini dulu harganya sekitar 30 juta sampai ujung sana. Nanti Bang Toha mau kasih bersih-bersih, cuma karena mertua masih punya lembu 3 ekor, jadinya Bang Toha kasih tanam rumput. Jadi nanti kalau sudah sapinya dijual 1 ekor atau 2 ekor, mungkin kebun ini akan Bang Toha tanami sayur-sayuran yang agak cukup lebih banyak. Alhamdulillah harganya 30 juta, cuma kalau sekarang dijual mungkin sekitar 40 juta. Kalau tanah di Indonesia itu harganya dari tahun ke tahun itu makin naik, sahabatku semua. Dan di sini Bang Toha ada juga tanaman buah nangka. Kalau di Malaysia kebanyakan Bang Toha sering melihat itu buah yang mirip-mirip nangka, apa ya namanya, cempedak goreng. Kok cempedak goreng? Buah cempedak, yang dimana di Malaysia itu cempedak digoreng tepung. Awal saya datang ke Malaysia makan buah cempedak itu agak cukup terkejut. Sebab kalau di sini buah cempedak itu kalau makan pun dimakan biasa saja. Dan di sini untuk buah cempedak memang agak langka. Jadi beda dengan di negara tetangga kita, Malaysia, yang dimana buah cempedaknya itu begitu sangat melimpah. Mak mertuanya Bang Toha ini janda teman-teman. Jadi sudah tak bersuami, sudah cukup lama lah. Kalau kita hidup di kampung, makan dengan nasi hangat, sambal belacan panas-panas, itu sudah sedap teman-teman. Jadi kalau di kampung itu hidup penuh dengan kesederhanaan. Apalagi kalau ada ikan masinya, Masya Allah, rasanya sudah nikmat sekali. Di kampung memang jarang masak daging, jarang masak ayam, harganya terlampau mahal. Kalau dibelikan ikan sudah dapat banyak, dibelikan ikan masin juga dapat banyak. Tapi kalau di Malaysia, yang dimana justru terbalik, harga ikan masin itu sangat mahal. Bahkan harga ikan bilis pun lebih mahal daripada daging. Tapi di sini terbalik, harga ikan bilis murah, harga ikan masin murah, harga ayam daging mahal. Hari ini petik cili di kebunnya pun juga hasil merantau di negara tetangga Malaysia bersama mak mertua dan bersama anaknya Bang Toha. Cuma anaknya Bang Toha ini sekarang yang pegang handphone jadi kameramen.
Dalam. Teringin nak pergi Malaysia enggak? Teringin. Teringin Ya. jumpa Ipin Upin. Tahu Bobo Boy? Tahu. Kamu suka Bobo Boy? Suka. Di Indonesia teman-teman, film Bobo Boy, Ipin Upin menjadi kegemaran film anak-anak di sini. Sini, Dek. Iya, Mak. Warnanya kuning sininya. Kalau Bapak merantau ke Malaysia lagi boleh? Tak boleh. Tak boleh? Ya. Kenapa? Biar bisa nganterin ke pondok. Oh, biar bisa nganterin ke pondok pesantren. Ya. Jadi kenapa Bang Toha belum balik ke Malaysia? Karena anaknya Bang Toha ini belum memperbolehkan saya merantau lagi. Katanya kalau merantau nanti tidak bisa menghantar dia ke pondok pesantren. Sebab anaknya Bang Toha ini tengah mau lulus sekolah rendah. Jadi selepas sekolah rendah nanti anaknya Bang Toha akan saya masukkan ke pesantren lah, ke pondok pesantren. Yang dimana jarak dari pondok pesantrennya juga cukup lumayan agak jauh. Mana, Dek? Pegang handphonenya Bapak. Nah, inilah anaknya Bang Toha yang dimana dari umur berapa, Dek? Saya tinggal merantau? Lama. Dari mulai umur 7 bulan ya? Ya. Umur 7 bulan Bang Toha tinggal dia merantau sampailah umur 2 tahun setengah balik, ya kan? 2 tahun setengah Bang Toha balik lagi. Tahu-tahu anaknya Bang Toha sudah membesar sebesar ini. Sekarang umurnya berapa? 12. 12. Sekarang umurnya 12 tahun dan mau lulus sekolah rendah. Nanti kalau sudah mau lulus sekolah rendah mau ke pondok pesantren. Ya. Betul ini Bapak nggak boleh masuk ke Malaysia lagi. Kenapa? Nggak boleh terus atau suruh tunggu dulu? Tunggu dulu. Ya. Mungkin anaknya Bang Toha masih belum istilahnya terobati rindunya, sahabatku semua, sebab ya sering ditinggal merantau terus dibandingkan bersama Bapak ya. Dek, dulu kalau ditinggal merantau kok nggak nangis, tapi sekarang kok nggak boleh? Nggak tahu. Nggak tahu? Ya. Terakhir waktu saya masuk ke Malaysia tahun 2025 lah, anak saya itu menangis. Dan biasanya kalau saya balik ke Malaysia dia tuh tak pernah nangis, tapi waktu itu menangis tak henti-henti. Pulangnya pun sama, menangis tak henti-henti. Mungkin karena rindu terlalu berat. Jadi inilah kenapa saya belum masuk ke Malaysia lagi. Anaknya Bang Toha belum mengizinkan, disuruh di rumah dulu. Memang kalau masuk ke Malaysia uang banyak, tapi ya salah satunya pengorbanannya tidak bisa bersama keluarga, teman-teman. Kamu mak iki, Mas? Gemuk-gemuk. Cukup tak, Mak? Nunggu bancaan. Cukup lah. Kok ngobrol abang kok. Enggak cukup ngobrol abang. Ayo ambek cukup. Soal hati iki, Mak. Iya, anggere ketemu nang wis ngono pikiran kok ngarana. Pokoke mbek akan kok nambah. Asmo terus kapan? Sing sak mriki.
di kampung kalau sapinya beranak biasanya akan kenduri selamatan. Jadi hari Ahad nanti mak mertua mau kenduri selamatan, syukuran karena lembunya telah beranak 1 ekor lagi. Kok sampai dulu sakmene dhuwure, Mak? Lah kok dhuwur kok Lah iya kok dhuwure ngene. Tapi biasanya sing dhuwur ini Mak, ini awet Pak. Saya sembang-sembang cakap Jawa. Kalau pokok cili yang tinggi macam ini, dia ini tahan lama. Ada itu tuh. Iya. Kita ambil cili mana lagi? Ambil cili mana lagi? Masa ada terong, Mak? Di? Oh, dapat buah terong. Dapat sayur terong. Coba. Dapat terong, dapat cili. Dapat terong 2 biji. Kita orang mau turun ke bawah. Alhamdulillah dapat cili satu plastik macam ini sudah cukup lah untuk masak 2 hari. Alhamdulillah inilah hasil petik cili di kebun. Tadi saya sembang-sembang dengan mak mertua, dia akan buat kenduri karena sapinya tengah beranak. Alhamdulillah. Jadi orang di sini memang punya budaya yang dimana ketika lembunya beranak akan syukuran. Jadi nanti buat nasi ambeng kemudian dibagikan kepada warga sekitar atau tetangga jiran-jiran sebelah. Jadi inilah suasana kehidupan di kampungnya Bang Toha, yang dimana sebentar lagi pun adik juga balik merantau di Malaysia dan Bang Toha belum bisa balik karena anak katanya suruh di rumah terlebih dahulu. Ya Dek, masih kangen Bapak ya? Kalau jalan-jalan ke Malaysia mau? Doakan Bapak punya uang 60 juta ya. Kita nanti jalan-jalan bersama Mbak Feni sama Ibu ya kan. Oke sahabatku semua, inilah suasana kehidupan di kampungnya Bang Toha. Dan Bang Toha sudah bercerita beberapa alasan kenapa Bang Toha belum balik. Salah satunya adalah anak belum rindunya terobati. Dan ada juga yang berkomentar, Bang, di kampungnya Bang Toha itu masih ada yang percaya dukun atau tidak. Alhamdulillah kalau di sini itu bab soal dukun-dukun itu nggak ada sahabat semua. Jadi di sini lebih ke religius lah. Sebenarnya lebih ke religius sebab banyak pondok pesantren. Jadi kalau kawasannya Bang Toha ini lebih ke kawasan ke pondok pesantren. Jadi hal-hal seperti itu macam dukun, macam yang di TV-TV seperti di Indonesia kan kadang-kadang ada film dukun macam itu, nggak ada di sini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.